Sering buku yang lu baca bersama saya, Bung Adi Siregar. Kali ini saya akan membagikan sebuah buku yang barusan kelar saya baca. Buku yang sangat menarik, terutama bagi kita yang bukan memiliki profesi sebagai seorang psikolog atau seorang mahasiswa psikologi. Buku ini sangat membantu untuk kita memahami apa sesungguhnya ilmu psikologi itu, atau buku ini akan sangat membantu kita bagaimana menjelaskan psikologi secara umum, runut, mulai dari sejarah hingga pemikiran tentang psikologi. Judul buku ini adalah Segala Sesuatu yang Perlu Anda Ketahui Tentang Psikologi. Nah, ini dia. Ditulis oleh Alan Porter. Di sampul buku ini semacam mind map, akan sangat membantu kita untuk mengetahui atau mendalami buku ini. Jadi buku ini sangat saya sarankan bagi mahasiswa tingkat awal psikologi atau kita yang sudah memasuki dunia kerja. Menurut saya buku ini sangat tepat untuk dibaca, karena tidak ada satu profesi pun di muka bumi ini yang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan manusia. Bahkan kerja di kebun binatang sekalipun tetap perlu buku ini. Bukan hubungannya dengan mengelola binatang, tetapi bagaimana hubungan kerja terjalin sehingga nanti teman-teman bisa bekerja dengan nyaman dan juga bisa berprestasi di dunia kerja. Nah, buku ini menurut saya layak dijadikan buku pertama untuk dibaca sebelum membaca buku psikologi yang sifatnya sudah terapan. Jadi buku ini di awal sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa psikologi itu dibagi ke dalam dua hal, dibagi dalam dua rangka pemikiran. Nah, pertama psikologi akademis, yang kedua psikologi profesional atau yang biasa sering kita dengar dengan istilah psikologi terapan. Selama ini kan kita sangat general memahami psikologi ya tentang kejiwaan atau tentang manusia. Padahal sebenarnya psikologi sangat luas cakupannya. Ada yang dia memang fokus dari sisi akademis, ada yang sifatnya terapan. Nah, yang terapan ini nanti biasanya atau yang biasa disebut dengan psikologi profesional itu nanti terbagi ke dalam 5 topik atau 5 isu. Pertama itu psikologi klinis, pendidikan, psikologi industri, kesehatan, dan forensik. Dan ini biasanya sangat dipakai atau biasanya sangat digunakan di dunia kerja, dan ini sangat membantu biasanya untuk beberapa lini usaha atau lini kehidupan, misalnya kayak psikologi industri. Nah, ini sangat penting untuk memahami industri atau dunia industri dari sisi atau dari perspektif psikologi. Nah, biasanya ada ahli-ahli di bidang 5 topik ini, misalnya dia seorang psikolog di bidang industri atau profesional di bidang forensik, di bidang psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan biasanya kita sangat identik dengan misalnya kejiwaan atau psikiatri. Yang kedua,
itu psikologi yang hubungannya dengan akademis. Nah, akademis itu nanti akan mengkaji dari sisi keilmuan. Dia si Alan Porter ini membagi lagi menjadi 6 topik bahasan. Psikologi akademis di bidang sosial, biologis, pemberdayaan individu, kognitif, belajar, dan perkembangan. Nah, dari kerangka ini menurut saya akan memudahkan kita memahami kerangka besar dari ilmu psikologi ini. Kita tahu bahwa psikologi ini kan termasuk ilmu yang baru berdiri sendiri sekitar 200 atau 2 abad yang lalu. Dan memang awalnya psikologi ini diperkenalkan atau banyak diperbincangkan oleh para filosof awalnya. Mereka bicara tentang perilaku, tentang sikap, akal, kognitif, yang hingga akhirnya berkembang sampailah dia pada satu ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu psikologi. Untuk menjadi sebuah ilmu juga prosesnya sangat panjang. Dilakukan sebuah riset atau sebuah penelitian yang awalnya itu diuji cobakan ke hewan. Sudah berulang sehingga diuji cobakan kepada manusia. Jadi awal-awal berdirinya lab psikologi itu adalah lab yang di dalamnya itu mengujikan atau memodeling terhadap hewan. Biasanya digunakan anjing atau tikus sebagai objeknya. Jadi Alan Porter untuk memudahkan kita memahami ilmu psikologi, dia membagi menjadi 2 kajian utama. Yang pertama psikologi akademis, yang kedua psikologi profesional. Di buku ini biar lebih detail lagi dia membagi menjadi 11 bab. Bab pertama itu fokus pada sejarah psikologi. Dia menceritakan asal muasal dari psikologi, dari para filosof, teolog, dan pedagog yang berbicara tentang dan bertanya tentang manusia. Itulah asal muasal dari ilmu psikolog. Jadi psikologi itu sebagai sebuah histori, dia sudah ada sejak zaman Yunani, sejak zaman para filosof. Namun pada saat itu baru sebatas asumsi dan asumsi. Baru 200 tahun kemudian, 200 tahun terakhir, ilmu psikologi dijadikan sebuah kajian yang lebih serius hingga menjadi ilmu pengetahuan tersendiri. Di 5 bab berikutnya, Porter menjelaskan tentang psikologi akademis. Dia mengatakan 5 bab pertama ini adalah kajian bagi mahasiswa psikologi. 3 tahun pertama mereka akan fokus pada kajian psikologi akademis. Dan 3 bab berikutnya di buku ini Porter membahas tentang psikologi profesional, yang ini akan nanti menjadi lebih praktis atau terapan, misalnya psikologi forensik. Dan yang terakhir, Porter menyajikan di buku ini tentang bagaimana masa depan ilmu psikologi. Ini menurut saya menarik karena sebagai sebuah ilmu pengetahuan akan menjadi relevan ketika dia itu bermanfaat bagi manusia dan juga menjadi objek yang selalu dikaji oleh para
ilmuwan untuk mencari jawaban atas banyak persoalan dan pertanyaan. Porter untuk ilmu psikologi, kata dia, akan tetap relevan untuk masa-masa yang akan datang, bahkan sepanjang hidup manusia, karena psikologi bicara tentang manusia. Namun ada beberapa tantangan bagi psikologi, kata Porter. Yang pertama itu adalah soal teknik eksperimental. Ketika melakukan sebuah uji atau penelitian eksperimental terhadap kajian psikologi akan mengalami tantangan yang sangat berat. Bisa jadi suatu penelitian atau eksperimen hari ini itu tidak relevan lagi untuk hari esok, karena bisa jadi setting dan objeknya berubah, karena manusia yang diteliti pun berubah, sementara biayanya sangat besar. Hal inilah, kata dia, yang menjadi tantangan yang kedua, adanya pelanggaran etika yang cukup signifikan di kalangan akademisi psikologi. Di sebuah universitas, kata Porter, ada 97% penelitian dan 36%-nya bisa dinyatakan sebagai penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada persoalan-persoalan data di dalamnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan etika profesi. Dan ini menjadi polemik, kata Porter, karena beberapa kasus psikolog profesional menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang bertentangan dengan etika dan kemanusiaan. Dia mencontohkan ketika CIA menggunakan ilmuwan psikolog, bagaimana caranya melakukan interogasi. Si psikolog ini memberikan masukan bahwa untuk mendapatkan atau memudahkan CIA dalam proses interogasi itu perlu dilakukan semacam intimidasi terhadap objek. Ketika dia sudah lelah dan capek, maka pada saat itulah akan mudah mendapatkan informasi. Kurang lebih itu isi buku ini, Psikologi, segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang psikologi, karya Alan Porter. Bagi Anda yang ingin memahami psikologi, buku ini sangatlah tepat